Assalamualaikum, salam sehat, salam ceria. Anak-anak kami sekalian, masih dalam suasana pandemi, tetap laksanakan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Kali ini bersama saya Ibu Wasliana, kita akan membahas bab 6, Teorema Pitagoras. Untuk mempelajari materi ini, ingat kembali bilangan pangkat 2 atau bilangan kuadrat, sekaligus akar pangkat 2 atau akar kuadrat, yang biasa kita sebut dengan akar saja. Perhatikan, 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2 sama dengan 9. Maka akar dari 9 adalah 3. Begitupun dengan 4 kali 4 adalah 4 pangkat 2 sama dengan 16. Maka akar 16 adalah 4. Dengan demikian, jika A kuadrat sama dengan X, maka akar dari X adalah A. Berikut kata kunci dari materi ini. Kita bahas yang pertama, segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku adalah segitiga yang salah satu besar sudutnya 90 derajat, seperti segitiga ABC berikut yang merupakan segitiga siku-siku yang sudut siku-sikunya berada di titik B yang kita lambangkan dengan tanda siku seperti ini. Hipotenusa. Hipotenusa adalah sisi di depan sudut 90 derajat. Sisi hipotenusa merupakan sisi terpanjang pada segitiga siku-siku. Kenapa? Ingat kembali, dalam setiap segitiga, sisi terpanjang adalah sisi di depan sudut terbesar. Dan sudut terbesar pada segitiga siku-siku adalah sudut 90 derajat. Sehingga perhatikan bahwa B adalah sisi di depan sudut 90 derajat, maka B disebut sebagai sisi hipotenusa, sedangkan A dan C yang mengapit sudut 90 derajat disebut sebagai sisi siku-siku. Selanjutnya, Teorema Pitagoras. Teorema Pitagoras adalah suatu kebenaran yang menyatakan hubungan dari ketiga sisi pada segitiga siku-siku. Hubungan tersebut dinyatakan sebagai kuadrat sisi hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat sisi siku-sikunya. Untuk memahami teorema tersebut, perhatikan segitiga dengan sisi A, B, dan C. C adalah sisi hipotenusa, sedangkan A dan B adalah sisi siku-siku. Maka, kuadrat sisi hipotenusa dapat kita nyatakan sebagai C kuadrat, sedangkan jumlah kuadrat sisi siku-siku dapat kita tulis menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat. Dengan demikian, untuk segitiga yang sisinya A, B, dan C, di mana C sebagai sisi hipotenusa, sedangkan A dan B sebagai sisi siku-siku, maka berlaku hubungan di bawah ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita tentukan nilai X dari kedua gambar berikut. Pada gambar pertama, X merupakan sisi hipotenusa, sehingga pada X berlaku hubungan X kuadrat sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Diperoleh X sama dengan 5. Sedangkan pada gambar kedua, X adalah sisi siku-siku, sehingga pada X berlaku hubungan X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurang 12 kuadrat. Diperoleh X sama dengan 5. Selanjutnya, sebuah segitiga siku-siku ABC diketahui sudut A 90 derajat dan sudut B 40 derajat. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Untuk menjawabnya, mari kita gambarkan segitiga siku-siku ABC dengan sudut A 90 derajat, sudut B 40 derajat. Maka sudut C haruslah 50 derajat. Ingat, dalam setiap segitiga jumlah sudut dalam harus 180 derajat. Selanjutnya, mari kita perhatikan pernyataan pertama. BC adalah sisi di depan sudut 90 derajat. Maka BC disebut sebagai sisi hipotenusa atau sisi terpanjang. Sehingga pernyataan pertama adalah benar.
Selanjutnya, AC adalah sisi di depan sudut 40 derajat atau sudut terkecil. Maka AC adalah sisi terpendek. Sehingga pernyataan kedua adalah salah. Selanjutnya, perhatikan sisi AB. AB merupakan sisi siku-siku. Maka menurut teorema Pythagoras, AB kuadrat adalah BC kuadrat dikurang AC kuadrat. Sehingga pernyataan ketiga benar. Dan yang terakhir, perhatikan kembali sisi BC. BC adalah sisi hipotenusa, sehingga berlaku hubungan BC kuadrat adalah AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Maka pernyataan keempat adalah salah. Terakhir, triple Pythagoras. Triple Pythagoras atau tigaan Pythagoras adalah 3 buah bilangan yang membentuk sisi-sisi segitiga siku-siku. Untuk dapat mengetahui suatu tigaan merupakan triple Pythagoras, maka ketiga bilangan tersebut haruslah memenuhi kesamaan teorema Pythagoras. Untuk lebih jelasnya, mari perhatikan contoh berikut. Manakah dari tigaan berikut yang merupakan triple Pythagoras? A. 13, 17, 8 atau B. 15, 8, 17. Kita perhatikan yang A. Pada A, 17 adalah bilangan terbesar, sehingga menurut kesamaan teorema Pythagoras haruslah berlaku 17 kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 13 kuadrat. 289 sama dengan 64 tambah 169. 289 ternyata tidak sama dengan 233. Maka 13, 17, dan 8 bukanlah triple Pythagoras. Selanjutnya yang B. Pada B, angka terbesar juga 17, sehingga menurut teorema Pythagoras haruslah berlaku 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 289 sama dengan 225 ditambah 64. 289 sama dengan 289. Maka 15, 8, 17 merupakan triple Pythagoras. Oke, terima kasih telah menonton video kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sehat, tetap semangat, tetap ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.